Nah, meskipun ini Pak Ujang kan sosok yang sudah malang melintang gitu kan. Nah, apakah Pak Ujang ke depan mungkin ada berpikiran ingin jadi pemimpin gitu kan? Pemimpin di masa depan itu gimana Pak Ujang? Oh, masalah itu sebetulnya saya pengen sekali jadi pemimpin. Pengen sekali jadi pemimpin dikarenakan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Rochling. Dan pada malam hari ini saya menyambangi tempat bengkel Rehna. Nah, ini ada pemiliknya Pak Ujang Supriyatna. Oke. Terima kasih Pak Ujang Supriyatna sudah berkenan untuk didatangi oleh saya, dan mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya, karena mengapa saya menyambangi beliau, karena beliau ini adalah salah satu tokoh lah di Cikoranji yang sudah familiar, sangat dikenal sekali dari berbagai usaha ataupun sepak terjangnya beliau aktif di masyarakat. Nah, tentunya kami sangat tertarik untuk datang ke sini. Dan mengapa saya datang ke sini, juga banyak saran-saran daripada pemirsa ataupun penonton, ayo dong ngobrol dengan Pak Ujang Bengkel katanya. Ya, jadi alhamdulillah malam ini saya sudah bisa datang dan berkesempatan untuk ngobrol dengan beliau. Gimana kabarnya Pak Ujang? baik, sehat. Alhamdulillah baik sehat. Saya lihat Pak Ujang semakin ceria dan memang sangat menolak tua gitu Pak. Jadi terlihat segar terus gitu kan beliau ini. Alhamdulillah berkat. Karena saya lihat beliau selalu ceria lah orangnya ya. Oke Pak Ujang, saya penasaran dengan apa yang Pak Ujang telah lakukan selama ini, khususnya eksis di masyarakat. Diawali dengan Pak Ujang membuka bengkel ya. Nah itu Pak, kapan dibuka bengkel Rehna? Nah bengkel Rehna ini kan bengkel mobil yang ada di Cikoranji, tentunya ini mungkin satu-satunya bengkel di Cikoranji ya pemirsa. Nah ini kapan dibukanya bengkel ini dulu Pak Ujang? Silakan Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebetulnya saya ini dulu itu tidak ada sama sekali cita-cita jadi seorang bengkel. Oke. Saya datang dari Ciaur Beti. Oh, dari Ciaur Beti. Saya asli dari Ciaur Beti. Aslinya dari Ciaur Beti. Apa itu? Menikah ke orang Cikoranji. Ya, ke Cikoranji apa itu sebutnya itu? Bahasa Ngumbara gitu kan? Apa? Bukan. Oh, bukan. Nyaba. Nah, saya dari Cikoranji, dari Ciaur Beti ke sini mendapatkan wanoja gitu. Wanoja di Cikoranji. Alhamdulillah sampai sekarang saya dikarunia anak sampai 5. Oh, cucu cuman baru 10. Luar biasa. Kalau bicara masalah bengkel, sebetulnya saya itu bukan bengkel, datang ke sini saya cuma seorang supir. Tidak ada lagi seorang supir. Awalnya seorang supir. Dikarenakan ya memang kalau supir itu bukan merendahkan seorang supir. Supir itu kalau rumah tangga dikarunia anak satu aja ya udah ripuh gitulah. Ya, betul. Masalah ekonomi. Ya. Cuman saya itu dulu ada pesan dari orang tua, harus kalau bahasa Sunda itu harus hampang birit. Jadi disuruh orang harus mau gitu kan. Ya. Saya itu sebetulnya saya pengrajin di bidang kendaraan. Memang cita-cita saya itu dulu waktu kecil ada sedikit saya pengen jadi bengkel. Cuman bukan bengkel mobil dulu. Oh iya. Kan dulu kalau mobil itu masih asing. Masih jarang gitu kan ya. Paling saya cita-citanya bengkel motor. Suka ngelihat bengkel cross. Kalau motor cross dulu tuh. Oh iya, motor cross kan banyak dulu ya. Saya lihat mekaniknya, kelihatannya mekaniknya gagah. Ya, bagus lah. Apa tuh otaknya cerdas gitu kan lah. Ya, lama-kelamaan saya tuh
apa itu kalau nggak salah saya datang ke sini mulai Tahun tahun 80. tahun 80. Saya 80 datang ke Cikoranji. Saya bekerja di Suryalaya, Oh. terus bekerja di Pekan Ageng, wah narik kesik apa itu. Nah, terus saya terakhir saya narik pedesaan. Oh, narik pedesaan. Ordoyong Ciawi. Ordoyong Ciawi Nah, itu. saya kalau disuruh teman ngebetulin apa aja yang penting di badan mobil, Ya, saya mau. Sebetulnya saya nggak bisa apa-apa. nggak bisa. Jadi basicnya nggak sekolah gitu loh. Tidak sekolah saya. Otodidak, Pak. Kalau otodidak memang otodidak, tapi kalau bahasa otodidak tuh lah, kalau sekarang itu udah ketinggalan. Ketinggalan. Betul. Udah masalah kendaraan. Ya. Nah, lama kelamaan saya apa itu Coba buka. karunia anak makin Tambah. 1, 2, 3 sampai 4 kalau nggak salah waktu itu. Saya masih profesi sopir. Ya. Dikarenakan saya mungkin apa itu sering disuruh teman-teman saya mau terus, disuruh betulan mobil apa, yang penting saya bisa kerjakan ya kerjakan. Dikerjakan. Ya lama kelamaan saya kaget juga. Kagetnya gimana? Ada seorang orang tua, bapak-bapak dari kalau nggak salah itu dari apa tuh? Dari Malangbong. Dari Malangbong. Kebetulan naik mobil saya dari Pembayaran ke sini. Mau kemana Pak? Mau ke Cikoranji. Mau apa? Saya mau ke bengkel Pak Ujang katanya. Kalau saya ingat Pak, kalau saya tahu bukan saya ingat, kalau saya tahu di Cikoranji itu nggak ada bengkel. Kalau supir ada. Pokoknya saya mau ke Pak Ujang bengkel mobil Cikoranji. Pak, saya terus menolak. Dan memang saya nggak buka bengkel. Saya bukan bengkel, saya kan seorang supir. Pak, saya kalau di Cikoranji, kalau supir mah ada, ya saya orang Cikoranji. Nah, lama-lama kelamaan dia malah ngotot. Kamu jangan menolak. Kamu punya bakat. Ya. Punya potensi gitu kan. Buktinya orang Malangbong aja udah tahu kamu itu bengkel. Kenapa kamu nggak buka aja gitu. Nggak buka suara bahkan saya bengkel. Dan memang saya bukan bengkel. Jadi nggak mau di bengkel. Ya lama kelamaan dia terus maksa saya. Terpaksa saya punya peralatan seadanya. Ya. Saya mau diangkir sama dia, sama bapak-bapak itu. Oh gitu Pak. Langsung saya ke sana, langsung bongkar di Malangbong. Ternyata saya berhasil, mungkinlah kepengenan si bapak tadi, ya, pengen begini, mobilnya pengen begini begitu, mungkin dia puas ya dengan servis bapak itu. Ya, dengan servis saya itu benar puas. Ya dia itu kan kebetulan mobilnya banyak, lebih mobilnya banyak si bapak itu. Bahkan kata-katanya juga punya mobil terus, jadi lama kelamaan saya dipanggil terus ke sana, hampir jadi bengkel panggilan saya kalau nggak salah dari tahun 80 kalau nggak salah 80-an lah, 80-an saya merasa kelelahan, dipanggil ke sana, panggil ke sini, panggil ke sana, panggil ke sini, ya saya kelelahan. Nah saya memutuskan sama teman saya namanya Pak Eli itu, Pak Eli yang sekarang udah almarhum. Oh iya, almarhum. Udah jali sekarang malah mau nggak mau yang nyuruh kita bekerja udah aja lah, suruh kesini aja. Suruh kesini gitu kan. Nah, iya. Karena kan saya capek. Ya betul. Kadang-kadang di Malangbong belum beres, jadi Surabaya udah nunggu di sana. Oh gitu. Capek udah. Nah, saya memutuskan diam, bukan buka bengkel. Saya memutuskan diam di rumah. Kalau ada yang nyuruh saya dikerjain, kalau ada yang manggil saya nggak mau. Oh gitu. Karena kan yang lainnya jadi banyak ya, banyak. gitu kan. Nah, jadi lama kelamaan yang tahun 86 saya niat saya buka bengkel pakai gerbang bambu di pinggir tempat saya kerja di sini saya jualan 2 tak juga. Jadi kesimpulan saya buka bengkel ini tahun 86 mulai. Oke.
Wah, luar biasa sekali pemirsa. Jadi perjalanannya sangat panjang membuka bengkel ini sendiri. Nah, Pak, selain buka bengkel, Bapak gitu kan, sekarang bengkel ini semakin saya lihat semakin maju lah, alhamdulillah. Nah, ini Bapak sudah ada berapa karyawan, terus sekarang untuk pasiennya itu dari mana saja sih, Pak? Oh, kalau masalah Karyawan karyawan, saya kalau nggak di rumah cuma baru 4 orang. 4 orang. Ya, anak sini semua. Ya, Karena kan saya cita-citanya jadi nggak mungkin saya terus menerus di bengkel. ya betul. Nggak mungkin saya makin sini kan makin tua. Ya, Saya makin kurang tenaga. betul. Apa itu kakinya saya juga udah menurun, udah kurang. Ya saya ngangkat anak-anak bengkel itu orang sini semua. Orang sini Sengaja biar dulu itu di sini sebetulnya nggak ada supir umum, nggak ada. nggak ada. Tahun 80-an di sini coba siapa supir di sini? Belum ada kan? Ya, Cuman ada satu supir di sini kelihatannya sama saya itu Kang Ukin. Kang Ukin. Bukan supir reguler. Itu Itu supir pun. pribadi di perusahaan sapu. Oke. Di sini nggak ada supir dulu. Sekarang udah banyak, alhamdulillah lah. Itu saya mengembangkan bakat saya di bidang supir. Saya turun menurun sampai sekarang udah banyak supir di sini, udah enggak. Atau kalau apa tah? Kalau ada keperluan masalah supir udah nggak susah lah sekarang. Ya. Dulu Pak kan cuma Dulu saya aja ke sana kemari gitu. Jadi kecapean juga gitu ya, Pak ya. gitu. Oke, Pak. Selain buka bengkel juga, Pak Ujang, saya lihat di masyarakat sehingga pada saat itu kan satu-satunya lah Pak ya di Cipanji, dan saya pun mengenal bahwa wah itu di bengkel Mang Ujang sok aya mobil. Jadi pami hoyong ningali mobil teh memang adanya hanya di bengkel di sini di Pak Ujang karena saking jarangnya dulu itu. Dan Pak Ujang juga sehingga eksis di masyarakat, beliau dikenal juga sebagai pelopor, mungkin pelopor di Karang Taruna itu Pak. Saya bergeser sedikit mengenai Karang Taruna. Nah, Pak Ujang ini sendiri itu kan di Karang Taruna dulu pernah mengaktifkan sehingga Karang Taruna itu saya lihat majulah, bagus. Nah, itu apa saja tips-tips ataupun kegiatan-kegiatan ataupun program-program Pak Ujang pada saat dulu menjabat sebagai ketua, mungkin ya, ketua Karang Taruna, dan kapan itu mulai jadi ketua Karang Taruna? Saya diangkat dari ketua Karang Taruna, sebetulnya itu saya itu kaget dulu. Ya. Karena kan saya kan nggak tahu di luar saya itu ada rapat gelap, ada nggak tahu lah. Ya. Yang penting saya datang saya lagi kerja, Ya. lagi di kolong mobil lah. Ya. Selamat Pak Ujang, ketua Karang Taruna. Saya kaget. Oh. Kenapa saya dibikin ketua Karang Taruna? Saya ngurus masyarakat juga, ngurus pribadi juga nggak bisa. Ya. Ini ngurus masyarakat satu kampung. Ya. Kan kalau Karang Taruna bukan pemuda aja. Ya, pemuda tapi pemudi, semua kan orang tua elemen juga ya. harus ikut. Itu juga harus dibawahi sama kita. Ya. Nah itu saya yang kaget itu. Saya stresnya berapa bulan tuh. Ya. Gimana dikarenakan ya. saya udah waktu itu saya menerima. Ya. Apa adanya sekemampuan saya dijalanin. Ya. Yang penting orang-orangnya ya terutamalah pemuda-pemudinya saya urut. Pemuda-pemudinya. Ya, alhamdulillah waktu itu ya muda-mudi bahkan remako juga lah. Remako juga saya diaktifkan mulai tahun berapalah saya lupa lagi. 2000-an itu kan kalau nggak salah ya Pak ya. Sebelumnya kalau nggak salah. Oh. Ya 2000-an lah, mungkin 2000-an gitu lah. 2000-an saya yang dikelola atau itu saya dulu itu belum punya cita-cita atau progresnya mau ke depan, ini Karang Taruna mau dibawa kemana, mau gimana, saya nggak tahu lah ya. Belum gitu kan. Belum tahu. Cuman ada teman-teman yang berespon sama kita. Ya Pak Ujang begini ya, memang dari dulu juga lah kalau ilmu itu nggak dibawa dari dalam kadut. Iya. Gitu. Ilmu itu sama kita ya, gitu. semua jadi hasil rapat, diskusi gitu kan ya. Saya alhamdulillah mengaktifkan dulu itu, saya mengaktifkan pertama saya itu pasar
atau pasar pameran. Oh, pasar malam. Ya. Saya pameran. Wah, setiap malam itu hiburan terus. Wih, luar biasa. Jadi semuanya berbondong-bondong Ya, lah. Nah, itu dikelola oleh Karang Taruna itu gitu. Karang Taruna semua, nggak ada Iya. orang, nggak ada Dari orang panitia, parkir ya, semuanya semua. dikelola. Cuman itu waktu zaman saya itu nggak ada orang tua, nggak ada pemuda, yang penting kerja semua. Kerja Gitu kan. demi mensukseskan demi acara. mensukseskan acara tersebut. Terus selanjutnya Acara apa lagi Pak ini? saya pernah membuka sunatan massal. Sunatan massal, betul. Sunatan massal. Saya sunatan massal yang tidak mungkin dilaksanakan sama kita Ya. anak kita di sini. Ya, alhamdulillah berkat respon warga-warga di sini Ya. sama teman-teman kebanyakan apa tuh diskusi rapat-rapat, jadi saling masukan pendapat ini terbatas. Jadi terlaksana sampai itu berapa anak ya kalau nggak salah. Saya kalau nggak salah itu pertama itu 8 anak atau 12 anak yang 12 yang anak sunat. semuanya sunatan massal. Sunatan massal saya penuhi semuanya, dari mulai apa tuh makanan ringannya, Makanan ringan, satu sajian pengantinnya. sunat, Ya, dari kue ya, semuanya. kuenya, makanannya. Bahkan itu kan kalau di sini apa tuh? Tumpeng apa? Nah, tumpeng lah buat nyecepnya, Ya. di sini nyecepnya. Bahkan saya sempat manggil apa tuh di Ciawi itu Delman. Oh, Delman. Berapa Ya. ya? Nah, kalau nggak salah itu hampir 12 kalau nggak salah. 12 Delman. Waktu dulu itu. Buat pengantin itu, pengantin sunat itu semuanya. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Jadi alhamdulillah waktu itu saya perasaan saya ya. nggak tahu perasaan orang-orang Ya, betul. sekitar kita mah sangat gitu. Diakui lah Ya. Pak ya. Justru peran pemuda sekarang mungkin butuh beliau lah sebagai sekaligus pembina juga sekarang di Karang Taruna, sehingga masukan-masukan beliau khususnya untuk teman-teman Karang Taruna bisa diadopsi lah, bisa diadopsi karena beliau sudah memang sukses melaksanakannya dengan nyata gitu kan. Nah, harapan Pak Ujang mengenai Karang Taruna sekarang ini, khususnya di Kampung Cikoranji, umumnya di Tanjung Kerta ini, seperti apa ke depan? Mungkin tantangannya kan sekarang lebih besar gitu kan Pak. Nah, gimana? Ya, sebetulnya Karang Taruna dulu sama sekarang sebetulnya rumit sekarang. Rumit sekarang, zamannya bukan zaman lah. Kita-kitanya eranya gitu beda, kan. eranya gitu. Jadi harapan saya Karang Taruna ke depan harus lebih melebihi daripada yang pernah dicapai kami dulu laksanakan, dipegang gitu. Saya dulu itu sampai 2 periode kalau 2 periode ya. 2 periode ya. Ya, harapan saya yang selanjutnya, apalagi yang Karang Taruna sekarang kan di sini sekarang banyak organisasi. Bukan banyak lah, ada organisasi lebih dari satu kan. Nah, ya betul. Nah, sebetulnya itu gampang aja lah. Ya. Yang penting setiap apa tuh organisasi itu sok berdialog lah, diskusi. Jadi saling punya apa tuh? Punya tupoksinya masing-masing. Jangan apa tuh satu poksi ini sama poksi ini sama. Itu kan jadi takutnya bersaing gitu. Nah, ya. Nanti bersaing, apalagi yang sebetulnya yang ini harus dikerjakan, yang itu ketinggalan. Ya. Jadi seperti lah yang kalau yang apa tuh? Contohnya lah seperti di bidang sarana keagamaan. Itu kan bisa digarap oleh GBC contohnya gitu kan. Seperti di bidang keagamaan GBC, bisa ke pemerintahan siapa? Pemerintahan bisa PCG. Bidang apa tuh? Bidang sarana sosialnya itu ke RJB bagaimana gitu kan. Nah, itu sebetulnya tuh ketua-ketuanya itu sebetulnya harus berdiskusi lah, diskusi musyawarah yang jadi di kampung ini kampung Cikoranji lebih maju daripada dulu. Oke, kan jadi orang-orangnya juga lebih apa tuh? Lebih sekarang mah pendidikannya lebih tinggi. Dulu itu saya itu pelajaran pendidikan saya terakhir kan cuma SD. Sedangkan yang membawai saya kan insinyur, MA kuliah. SMA kuliah banyak sebetulnya itu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya bisa membawahinya gitu. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman harapan dan
keinginan beliau mungkin sebagai pembina Karang Taruna juga siap lah gitu kan. Dan memang Pak Ujang ini juga bisa menjadi alat untuk mengkomunikasikan para ketua Ya. itu, Pak Ujang. Nah, sedikit Pak Ujang bergeser bahwa Pak Ujang ini kan dikarenakan kepercayaan daripada masyarakat, terkadang semuanya serba Pak Ujang. Contoh di dalam perpolitikan nih Pak Ujang. Saya lihat Pak Ujang ini selalu eksis di dalam mensukseskan perpolitikan khususnya yang menjadi ambil bagian untuk kemaslahatan Cikoranji gitu. Dari mulai kepala dusun, kepala desa, terus sampai dewan. Nah itu gimana kok masyarakat itu bisa percaya gitu kan? Nah Bapak, sehingga memang mayoritas selalu yang didukung Bapak itu berhasil gitu kan? Nah itu gimana kok Pak bisa seperti itu? Sebetulnya itulah yang salah, itu sebetulnya yang salah menilai. Ya, yang salah menilai. Itu yang menilainya salah. Sebetulnya saya bukan bisa apa itu merekrut orang Ya, atau masyarakat atau warga, bukan. Sebetulnya itu yang wah Pak Ujang bisa merekrut warga di sini, itu salah sebetulnya. oh salah. Salah. Sebetulnya beginilah. Ya, Kita kan kesini itu saya marah. Saya harus lihat dulu situasi di sini. ya betul. Di sini itu orang-orangnya itu apa itu pengennya gimana? Ya, Kita masuk di dalamnya. oh gitu. Contohlah seperti kemarin Ya, pencalonan kepala desa. ya betul. Saya diam aja. Diam. Oh jadi kemarin diam Nah, gitu. diam. Kemana nih orang maunya? Hmm, Kemana dia gitu? ya. Arusnya. Nah, saya masuk di situ. Udah masuk di situ, saya bisa Coba komunikasi. komunikasi sama orang-orang yang terdepannya, Ya, dan kita bisa memasukkan ide-ide. ide-ide atau gambaran-gambaran yang bisa menyukseskan cita-citanya. Oh, Nah itu bukan saya kamu langsung harus ikut saya, depan gitu. Oh, bukan. bukan. Jadi memang Pak Ujang Nah, masuk ke circle itu gitu kan ya. nah gitu. Nah, sehingga minimal bisa ngobrol-ngobrol. Nah, Tapi memang masyarakat kalau saya lihat ya selalu menyoroti bahwa Pak Ujang nih yang paling depan gitu kan. enggak lah. Eh. Cuman yang salah menilai lah. Siap. Enggak saya. Oke. Sangat menarik sekali pemirsa apa yang disampaikan oleh beliau, dan banyak petuah-petuah khususnya untuk teman-teman generasi muda di Karang Taruna juga gitu kan. Dan beliau ini sangat terbuka sekali Ya. gitunya, orangnya humble lah, bisa diajak ngobrol, tidak hanya oleh kalangan tua saja, di kalangan muda pun kepada beliau saya pun sendiri jadi sudah loma, sudah enak gitu kan ngobrol, jadi tidak ada sekat lah. Nah itu yang saya nilai dari sosok Pak Ujang ini sendiri. Nah mungkin terakhir nih Pak Ujang, terakhir untuk pertanyaan terakhir begini Pak Ujang. Nah meskipun ini Pak Ujang kan sosok yang sudah malang melintang gitu kan. Nah apakah Pak Ujang ke depan mungkin ada berpikiran ingin jadi pemimpin gitu kan, pemimpin di masa depan itu gimana Pak Ujang? Oh masalah itu sebetulnya saya pengen sekali jadi pemimpin. Pengen sekali jadi pemimpin. Ya. Dikarenakan apa itu, saya itu umur udah berapa? Jadi mau sendiri lah. Pengen jadi pemimpin itu, saya pengen pemimpin di rumah tangga yang terbaik. Kalau pemimpin minimal di kampung Cikoranji, saya katakan, apalagi Tanjung Kerta. Apalagi Dewan. Apalagi Dewan, saya berat sekali. Itu modal. Yang penting saya pengen jadi pemimpin yang terbaik di sini di rumah tangga saya. Luar biasa pemirsa. Cobalah di sini sosok-sosok yang apa tuh, yang berpotensi pengen jadi kepala dusun, Ya. pengen jadi kepala desa, silakanlah. Silakan. Dorong dari Jadi- sekarang, dikasih motivasinya. Ya. Baik. Jadi terima kasih, wah luar biasa Pak Ujang. Dan menarik sekali apa yang disampaikan pada malam hari ini pemirsa. Mungkin dikarenakan waktu, dikarenakan sudah malam juga, karena ini kan podcast Rochling ya, jadi dilaksanakan setiap malam.
dan mohon maaf juga Pak Ujang Enggak. Saya senang, Mas. apabila pertanyaan saya ataupun tingkah laku saya bisa kurang mengenakan lah diterima oleh Pak Ujang. Dan Saya terima senang. kasih banyak Pak Ujang Ya, atas sama-sama. ketersediaannya untuk bicara di Sama-sama. podcast Wrestling. Dan mungkin itu saja dari saya dan teman-teman, jangan lupa like dan subrek untuk podcast Wrestling sehingga podcast ini akan semakin maju, khususnya untuk memajukan juga para seniman-seniman di Cikoranji. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.